Hai, aku Tafa, dan ini adalah seri solo traveling aku di Vietnam. Kalau kamu udah nonton episode 1 kemarin, kamu pasti tahu gimana serunya perjalanan aku di Ho Chi Minh. Nah, kali ini kita akan meluncur 360 km ke arah utara, menuju kota yang katanya sejuk banget. Perjalanannya lumayan panjang, sekitar 8 jam naik sleeper bus, tapi ini sleeper bus favorit aku, Kuta Bus. Bersih, on time, armadanya baru, pokoknya nyaman banget. Begitu sampai di kota ini, aku langsung ke hostel, ambil motor dan buru-buru ngejar sunrise. Jujur aja takut banget karena masih jam 5 kurang dan ini jalanannya sepi banget. Tapi pas sampai lokasi, semuanya langsung kebayar lunas. So, selamat datang di Dalat. Niatnya sih sunrise-an, tapi cuacanya lagi nggak terlalu cerah, nggak hujan, tapi mataharinya kayak malu-malu gitu loh. Tempat ini tuh nggak terlalu jauh dari pusat kota, cuma 30 menitan aja. Tempatnya juga family friendly, areanya luas, jadi oke lah kalau mau bawa anak-anak. Cuma agak awkward karena outfit aku hari ini tuh match banget sama bunga-bunganya. Ungu, ungu, ungu. Kaos kaki juga ungu. Abis istirahat, aku mampir ke Still Cafe. Tapi banyak yang nyebutnya Cafe Ghibli. Karena begitu masuk, vibes-nya tuh langsung kayak ditarik ke filmnya Ghibli gitu loh. Tempatnya didominasi kayu-kayu dan di setiap sudutnya tuh bikin betah banget. Kamu bisa ngopi atau ngeteh sambil dengerin musik syahdu, baca buku, nonton film, atau cuma diem aja nikmatin suasana tenang. Tapi kalau aku sih ya sambil makan tentunya. Ini aku pesen ramen, buat rasanya sih standar aja ya. Tapi kalau minumannya asli sih, enak. Abis ngafe, aku langsung ke Dalat Night Market. Ini sih beneran surganya para foodies. Mostly makanan yang dijual juga sehat-sehat, umbi-umbian kukus, dan yang wajib dicoba sih peanut milk ini. Gak akan nemu di tempat lain. Yang mau dress-dress lucu juga banyak banget di sini. Pastiin aja buat bawa cash. Selamat pagi. Nah, kalau pagi-pagi tuh aku sih biasanya ngopi ya. Tapi kira-kira gimana kalau ngopinya langsung dari perkebunan kopi? Bakalan seru gak sih? Sekarang aku udah ada di Son Pacamara. Son Pacamara adalah perkebunan kopi yang gak cuma menghasilkan specialty beans, tapi juga mendukung praktek pertanian yang berkelanjutan dan organik. Di tempat ini, kita bisa belajar gimana sih proses pengolahan biji kopi sampai ada di cangkir kita. Dari mulai tanam, panen, pencucian, roasting, semuanya bisa dipelajarin di sini. Dan ternyata prosesnya tuh panjang dan detail banget. Harus ditanam di tanah pH berapa, dipanen di pH berapa, disiram air berapa banyak, semuanya sangat-sangat saintifik. Beneran deh, abis main kesini makin kagum sama para petani kopi. Dari kebun kopi, aku pindah ke Mongoland. Di sini kita bisa sewa baju tradisional suku Mong dan foto-foto di tengah rumah adat mereka. Mirip lah sama cat-cat village yang ada di Sapa. Di tempat ini juga ada hewan-hewan lucu yang bisa diajak interaksi, gemes banget. Gak cuma itu, di sini juga ada banyak pilihan permainan. Cocok banget dijadiin destinasi bareng keluarga. Salah satu hal paling menyenangkan di Dalat adalah menjelajahi kafe-kafenya. Salah satunya ya ini, Tuimoto, kafe kecil yang tersembunyi di atas bukit. Di depannya ada taman bunga daisy yang cantik, dan saat malam, lampu-lampunya bikin suasana jadi hangat. Interiornya penuh barang-barang vintage dan bangunannya nyambung langsung ke kafe Reply 1994. Diam di sini tuh rasanya tenang, bukan karena tempatnya mewah, tapi karena waktu di sini kayak melambat.
Buat referensi oleh-oleh halal, kalian bisa coba fruit jelly yang ada di Latas Dalat. Di hari ketiga ini, aku disambut hujan dari subuh. Jadi hari ini aku pakai taksi online, dan ini aku mau sarapan bantet longga, salah satu makanan khas Dalat yang cukup terkenal. Isinya lembaran tepung beras tipis pakai ayam suwir, telur muda, dan ati ampela. Buat orang lokal ini comfort food banget ya. Meski jujur rasanya nggak terlalu cocok di lidah aku. Tapi tetap menarik buat dicoba kalau kamu penasaran. Selesai makan, aku iseng buka Maps dan nemu satu tempat yang kelihatannya menarik. Namanya In the Forest. Dan ternyata beneran ada di tengah hutan. Di sini aku cuma duduk sambil nunggu hujan reda, tanpa rencana apa-apa. Tapi entah kenapa, justru itu jadi momen yang paling aku inget di Dalat. Ternyata hal kecil kayak nunggu hujan bisa lebih berarti daripada semua hal yang kita susun rapi di itinerary. Kalau kalian pakai motor, bisa dibawa sampai ke dekat sini, cukup jalan sedikit aja. Tapi kalau kalian nggak bawa kendaraan, make sure jangan pulang kemalaman karena tempatnya bener-bener in the forest. Buat makan malamnya, aku nyobain lau galae di Sarah Halal Restoran. Ini tuh hotpot ayam khas Dalat yang kuahnya nendang banget. Aku pikir bakal kayak sup ayam biasa, tapi ternyata wow, wajib banget dicoba. Hari baru di Dalat, dan hari ini aku mau ke Datanlau Waterfall. Aku mau naik alpine coaster, semacam roller coaster mini yang bisa dikendaliin sendiri. Katanya let's go. Let's go. Dia tuh otomatis melan gitu loh kalau di jarak sekian, dan even aku gas pun dia nggak maju. Nah ini bapakku terjunnya. Kalau buat orang Indonesia sih kayaknya nggak terlalu wah ya. Tapi aku rasa kalau ini bukan musim hujan, airnya bakal lebih jernih. Setelah puas teriak-teriak di alpine coaster, perut langsung demo minta diisi nih. Kali ini aku mau makan bun bohue, dan serius deh, ini tuh the best. Versi lewat banget pokoknya. Gak kerasa udah 4 hari di Dalat, saatnya balik ke hostel dan mulai packing. Tapi sebelum benar-benar berpisah, aku sempetin duduk di rooftop hostel buat nikmatin sunset terakhir di kota ini. Tenang, hangat, dan rasanya kayak ucapan selamat jalan yang manis dari Dalat. Dan buat pamungkasnya, sebelum naik bus malam ke Ho Chi Minh, aku mampir makan all you can eat di Chut Kit Dalat Buffet. Gak banyak komentar sih, tapi satu yang pasti, kualitas daging sapi di Dalat emang gak kaleng-kaleng. Di Dalat, banyak hal terjadi di luar rencana. Cuaca yang gak selalu bersahabat, tempat-tempat yang aku temukan tanpa sengaja, dan momen kecil yang gak pernah aku tulis di itinerary. Tapi justru itu yang bikin perjalanan ini terasa hangat. Tanpa ekspektasi, tapi penuh kejutan kecil yang diam-diam menetap di hati. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir perjalanan ini. Di episode selanjutnya, aku akan balik sejenak ke Ho Chi Minh dan melihat sisi lain Vietnam dari masa perangnya. Sampai ketemu ya! Asam banget.